Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Mamang. Kali ini kita akan membahas tentang kasus yang terjadi di tahun 2022, di mana ada seorang tiktokers cantik yang mendapatkan penghasilan dari konten-kontennya. Namun dia juga mempunyai profesi sampingan, yaitu sebagai wanita penghibur. Namun sayang hidupnya harus berakhir naas di tangan seorang pria yang sebagai langganan kencannya. Daripada kelamaan, mending langsung aja kita ke ceritanya. Sela Anggita Putri merupakan gadis kelahiran 29 September tahun 2002. Di saat itu usianya baru saja menginjak 20 tahun, dan dia berasal dari Koja, Jakarta Utara. Sela juga merupakan putri pertama dari 4 bersaudara. Dia anak dari seorang wanita yang bernama Neneng Hasanah. Dan mengenai ayahnya, tidak ada media yang menyebutkan terkait identitas ayahnya. Selain memiliki paras yang cantik, orang-orang di lingkungan sekitarnya mengenal Sela sebagai anak yang pintar, rajin dan juga mandiri. Bahkan diketahui sejak Sela duduk di bangku sekolah menengah pertama tepatnya di MTS Arosidia, ternyata Sela juga selain unggul di dalam kegiatan belajar, Sela juga aktif di dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu anggota Paskibrakan. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Sela yang ingin hidup mandiri dan ingin membantu perekonomian keluarganya. Sela pun memutuskan untuk merantau ke Indramayu, Jawa Barat, dengan tinggal di sebuah rumah indekos di daerah Nova, Kelurahan Lemah Mekar, Indramayu, Jawa Barat. Di Indramayu, Sela melakukan apapun yang ibaratnya apa saja hal yang bisa menghasilkan uang, dia pasti akan kerjakan. Sela juga menyadari ketika dia mempunyai paras yang cantik, dia tidak mau menyia-nyiakan hal tersebut, sehingga dengan berbagai talenta yang Sela miliki, termasuk dalam mengelola sosial media, Sela sukses membangun sosial medianya yang menyediakan konten di bidang kecantikan dan kerap menjadi penjual kosmetik. Sekaligus sesekali dia membagikan momen kesehariannya dan potret dirinya. Berkat usaha kerasnya dan ketekunannya, Sela pun mulai dikenal oleh banyak orang, dan konten-konten yang dia buat mendapatkan respon positif, sampai akun TikTok pribadinya berhasil menarik perhatian dengan jumlah pengikut yang mencapai 85.000 orang. Dan dari penghasilannya menjual produk kecantikan di sosial medianya, Sela pun mampu membantu perekonomian keluarganya, serta memenuhi kebutuhannya sehari-harinya. Namun di sisi lain, selain menjadi kreator kecantikan, ternyata Sela juga memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan uang lebih dengan cara menjadi wanita penghibur, yang mana Sela di saat itu menawarkan jasa pelayanannya melalui aplikasi hijau. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Namun yang jelas dengan menjadi wanita penghibur, Sela bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Sela juga menyembunyikan profesi barunya itu dari keluarganya, sehingga yang diketahui oleh orang tuanya. Sela ini memiliki uang banyak karena bekerja di sebuah brand kecantikan dan menjual produk kecantikan melalui akun media sosialnya. Lalu kawan, dengan parasnya yang cantik dan tubuhnya yang indah, ternyata cukup mudah bagi Sela untuk mendapatkan banyak pelanggan. Bahkan atas keahliannya, ketika Sela memberi pelayanan, dia juga mampu membuat para pelanggannya ketagihan untuk kembali memesan pelayanannya. Dan salah satu pria langganannya adalah Begeg atau yang sering dipanggil Bocek. Begeg merupakan seorang pria kelahiran 15 November tahun 1991 dan mengenai latar belakangnya tidak banyak dijelaskan di media manapun. Namun diketahui Begeg ini merupakan warga desa Gelar Mendala, Dusun Ciwatu RT 8, RW 2, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Saat itu Begeg ini sedang tinggal di indekos yang ada di wilayah Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, supaya lebih dekat dengan lokasi pekerjaannya di sana, yang mana diketahui Begeg ini bekerja sebagai pegawai swasta. Selain bekerja, ternyata Begeg ini juga suka menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan dan menikmati pelayanan wanita penghibur. Dan untuk mendapatkan wanita-wanita itu, Begeg mencarinya lewat aplikasi hijau. Dan di aplikasi hijau itulah Begeg tertarik dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Sela, yang di saat itu Sela menaruh tarif kencan, cukup ekonomis bagi Begeg, yaitu sekitar Rp300.000. Setelah mendapatkan dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh Sela, Begeg pun ketagihan, dia pun kembali memesan pelayanan Sela untuk kedua kalinya. Meski sudah yang 2 kalinya memakai pelayanan Sela, rasanya Begeg tidak pernah bosan. Baginya Sela adalah teman kencan favoritnya. Lalu tibalah pada suatu hari,
tepat di hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 12.30 malam. Begek yang di saat itu sedang bersenang-senang dengan sambil meminum minuman keras jenis ciu di kawasan Dayung, Kelurahan Bojongsari, Indramayu. Dengan kondisi Begek yang sempoyongan karena dipengaruhi alkohol, tiba-tiba dia ingin menyalurkan hasratnya. Oleh karena itu, setelah setengah jam kemudian, pada sekitar pukul 12:30 dini hari, Begek pun kembali membuka aplikasi hijau dan tidak perlu mencari-cari lagi. Dia pun langsung menanyakan ketersediaan Sela untuk kembali memberikannya pelayanan untuk yang ketiga kalinya, sekalian mengajak Sela untuk minum-minum bersamanya. Di saat itu Sela pun bersedia untuk kembali memberikan pelayanan kepada Begek dengan tarif yang sama, yaitu sebesar Rp300.000. Namun di saat itu ternyata Begek tidak punya cukup uang. Dan Begek hanya miliki uang sebesar Rp51.000. Entah mungkin sudah habis untuk membeli minuman keras atau mungkin ada alasan lain. Namun meski begitu, Begek yang sebelumnya sudah 2 kali memesan jasa layanan Sela, dia jadi acuh tak acuh. Sehingga Begek pun berbohong dengan sepakat akan memberikan tarif sebesar yang diminta oleh Sela untuk memberikan pelayanannya. Lalu Sela pun kemudian mengundang Begek untuk datang ke Indekos di daerah Nova 1, Kelurahan Lemah Mekar, Indramayu, Jawa Barat. Lalu singkat cerita sekitar pukul 2 dini hari, Begek pun sampai di kosan Sela. Saat dia sampai di kosan tersebut, keduanya pun mengobrol untuk sekedar basa-basi sambil menikmati minuman yang Begek bawa. Lalu di tengah perbincangannya, Sela pun menagih uang tarif jasa layanan sebesar Rp300.000 kepada Begek sebelum Begek dapat menikmati pelayanan tubuh Sela. Namun karena sebelumnya Begek berbohong, alias Begek sebenarnya tidak punya uang, dia pun berkata sejujurnya kepada Sela bahwa dia sedang tidak punya uang untuk membayar tarif layanan Sela. Dengan sambil memohon-mohon, Begek berharap Sela tetap mau memberikannya pelayanan. Namun Sela yang mengetahui jika Begek tidak mempunyai uang, dia pun lantas kesal dan dengan tegas Sela pun menolak. Namun meskipun begitu, Begek yang masih belum menyerah, dia pun terus membujuk Sela supaya Sela mau melayaninya, sampai Begek pun memberikan semua sisa uangnya yang hanya sebesar Rp51.000, bersamaan dengan handphonenya kepada Sela sebagai jaminan bahwa Begek akan memberikan sisa uangnya kepada Sela. Dan Begek berjanji pada keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Begek akan minta kasbon kepada bosnya, supaya Begek bisa melunasi tarif pelayanan tersebut. Lalu kemudian Sela yang mendengar janji Begek, Sela pun percaya begitu saja. Dengan dibarengi rasa kesal, Sela pun berkata kepada Begek, "Kalau Kere tidak punya uang, jangan datang ke sini," ungkap Sela Begek. Yang mendengar perkataan itu, seketika membuat hati Begek merasa sakit, seperti tidak ada harga dirinya. Sampai Begek yang di saat itu masih di bawah pengaruh alkohol, emosinya seketika memuncak seiring perkataan Sela yang sangat menyakiti hatinya. Hingga pada akhirnya Begek yang gelap mata dan emosi. Kemudian Begek pun meraih leher Sela dengan kedua tangannya. Dengan sekuat tenaga Begek pun meremas leher Sela sampai Sela pun tidak bernafas. Sebenarnya Sela pun sempat berusaha melepaskan kedua tangan Begek dari lehernya. Namun usahanya pun ternyata sia-sia karena cengkraman Begek yang kuat membuat Sela mulai kehilangan kesadarannya. Hingga pada akhirnya Sela benar-benar tidak bernafas lagi. Lalu kemudian saat Begek menyadari kalau Sela sudah tidak lagi berdaya akibat aksinya itu, Begek pun seketika panik dan tidak menyangka kalau perbuatannya ternyata sangat fatal. Begek yang penasaran, dia pun memastikan dengan memeriksa keadaan Sela. Dan ternyata di saat itu, Sela sudah tidak lagi bernyawa. Namun gilanya, meski kepanikan melanda Begek, di saat itu dia yang melihat keindahan tubuh Sela. Kemudian dia tergoda untuk melakukan tindakan asusila dengan meremas bagian dada dan kemaluannya. Setelah itu, dia pun berencana ingin melarikan diri. Namun sebelum dia melarikan diri, sempat-sempatnya dia mengambil beberapa perhiasan Sela dan juga mengambil 2 handphone milik Sela. Dan barulah setelah itu, Begek pun langsung melarikan diri ke kosannya dengan sambil membawa harta benda milik Sela. Namun tidak lama setelah itu, sekitar pukul 3.30 dini hari,
Kehebohan di indekos tempat Sela mulai terjadi ketika teman-teman kos Sela, yang ternyata sebelumnya sempat mendengar suara gaduh dari dalam kamar Sela, lalu tiba-tiba saja kehebohan tersebut menjadi sunyi. Dan karena penasaran, akhirnya teman indekos Sela pun langsung memastikan keadaan Sela. Namun betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Sela sudah dalam keadaan yang sangat mengerikan, dengan telinga serta mulutnya yang sudah mengeluarkan cairan merah dan lehernya pun seperti ada bekas kekerasan. Melihat keadaan Sela yang sangat mengenaskan tersebut, teman-temannya pun langsung menghubungi kantor polisi dan dengan cepat polisi pun di saat itu langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad Sela untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu di daerah Losaran untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam. Di samping itu, teman-teman Sela yang saat itu berjumlah 8 orang. Mereka juga segera mendatangi keluarga Sela yang ada di Jakarta Utara untuk menginformasikan kabar tragis yang dialami oleh Sela anaknya. Lalu sang ibu Neneng yang mendapat kabar bahwa putrinya sudah meninggal dunia, sang ibu tidak mau percaya begitu saja. Namun ketika teman-temannya menunjukkan foto Sela di rumah sakit, hati Neneng seketika hancur berteriak sejadi-jadinya, seakan tidak percaya kalau putrinya harus meninggalkan ibunya secepat itu. Lalu singkatnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022, jasad Sela pun langsung dibawa dari Indramayu ke kediaman Sela di Jakarta. Dan sesampainya jasad Sela di rumah keluarganya, salah seorang dari keluarganya pun membuka kain kafan yang menutupi tubuh Sela. Dan saat melihat kondisinya mereka pun langsung kembali histeris, terutama Neneng sang ibu. Dia tidak tega melihat kondisi anaknya yang sudah membiru. Lalu sementara itu di lokasi kejadian, polisi yang mendalami kasus tersebut menemukan bukti CCTV yang memperlihatkan adanya seorang pria yang terekam sebelum kejadian. Dan atas barang bukti tersebut, juga keterangan para saksi yang telah dikumpulkan, disitulah polisi akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku, karena si pelaku membawa handphone si korban, sehingga polisi pun bisa melacak keberadaan Supriyanto alias Begek. Lalu di saat yang bersamaan, Begek yang di saat itu kebetulan hendak menggadaikan handphone milik korban, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dengan kurang dari 24 jam setelah kejadian. Saat ditangkap Begek, di saat itu tidak bisa mengelak, dan dia mengaku bahwa memang dia yang telah menghabisi nyawa korban. Dia melakukan itu semua karena rasa sakit hati dan tersinggung akibat perkataan korban saat Begek tidak mampu membayar tarif sewa yang diminta oleh korban. Begek juga mengatakan bahwa korban adalah teman kencannya yang dia kenal melalui aplikasi hijau, bersamaan dengan sejumlah barang bukti yang ada, yaitu baju kalung perak, sepasang anti emas, handphone, sepeda motor, Yamaha X-Ride warna kuning, milik pelaku. Akhirnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan pada akhirnya Begek pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama 15 tahun. Dan setelah menjalani proses peradilan yang cukup panjang di Pengadilan Negeri Indramayu, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara terhadap Supriyanto alias Begek. Namun di sisi lain, pihak keluarga yang mendengar keputusan tersebut, mereka merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan karena tidak sestimpal. Lalu korban pun dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar rumahnya. Nah itu dia kawan, kisah dari seorang Sela Anggita Putri yang hidupnya harus berakhir, nas di tangan pelanggannya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.